Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proyek akhir, yaitu mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Sebelumnya, perkenalkan diri saya. Nama saya Ferdi Webrianto dengan NIM 194172007 pada kelas TI 3A dengan dosen pengampu Budi Arianto ST MCS. Nah, untuk kali ini judul yang saya pilih yaitu Sistem Pengambil Keputusan Rekomendasi Lokasi Wisata Malang Raya dengan Metode Mora. Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur. Banyaknya lokasi objek wisata yang ditawarkan berbagai kelebihan masing-masing. Hal ini seringkali menjadikan wisata lokal maupun non-lokal kesulitan dalam memilih tujuan wisata agar mampu memaksimalkan waktu kunjungan, biaya, serta kepuasan yang diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pendukung keputusan atau SPK untuk menentukan lokasi wisata dengan metode MORA. Metode ini akan memberikan pembuatan kriteria sesuai dengan kondisi atau preferensi pengguna dan kemudian melakukan pengolahan pada data. SPK yang dibangun mampu menghasilkan rekomendasi dengan memberikan perankingan lokasi wisata dengan pengguna sesuai preferensi sistem yang dibangun diuji dengan menggunakan 5 alternatif lokasi objek wisata yang berada di Kota Batu, 3 kriteria yang terdiri dari 1 kriteria cost dan 2 benefit. Eksperimen yang dilakukan memberikan hasil perankingan yang berbeda terhadap 5 alternatif. Nah, untuk kata kuncinya yaitu SPK, kemudian MORA, dan rekomendasi lokasi wisata. Oke, pendahuluan atau latar belakang. Yang pertama yaitu Malang Raya merupakan salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Timur. Yang kedua, meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Kota Malang yang mencapai 5,1 juta orang pada tahun 2019 dan jumlah kunjungan wisata di Kota Batu yang mencapai 6 juta pada tahun 2019. Dan data tersebut dipantau oleh BPS. Yang ketiga, kenaikan jumlah kunjungan wisata berimplikasi pada semakin berkembangnya kawasan wisata di Malang Raya. Daya tarik wisata yang ditawarkan juga semakin beragam seperti pantai, kuliner, wisata alam, wisata budaya, dan edukasi, pendidikan, dan hotel. Yang keempat, dengan semakin banyaknya tujuan atau pilihan wisata di Malang Raya, maka sebuah sistem pendukung keputusan akan dapat membantu wisatawan dalam merekomendasikan. Kemudian, sistem mendukung keputusan tersebut menggunakan metode MORA. Metode ini memiliki tingkat selektivitas yang baik karena dapat menentukan tujuan dan kriteria yang bertentangan, yaitu kriteria yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kemudian, metode penelitian ini itu data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data lokasi wisata, kemudian harga tiket masuk wisata, yang ketiga jarak dari tempat pengguna berada dengan lokasi tujuan wisata, kemudian rating. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental adalah penelitian kuantitatif untuk mengetahui variabel independen atau hasil dari pengaruh terhadap variabel independen. Metode yang digunakan adalah metode MORA atau Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Nah, untuk penelitian ini dimulai dari studi pustaka, pengumpulan data, perhitungan metode MORA, lalu yang terakhir adalah analisis hasil. Baik, untuk hasil dan pembahasan dari artikel ini, yang pertama adalah pengumpulan data, terdiri dari bobot kriteria, kemudian alternatif, dan data lokasi wisata. Lanjut ke perhitungan dengan metode MORA. Yang pertama, melakukan normalisasi pada matriks menggunakan penilaian dengan range yang sama pada kriteria jarak. Berikut adalah tabel matriks normalisasi kriteria harga dan rating. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan melakukan normalisasi dengan normalisasi MORA. Yang pertama, normalisasi kriteria harga. Yang kedua, normalisasi kriteria rating. Yang ketiga, normalisasi kriteria jarak. Dan berikut adalah tabel hasil normalisasi MORA.
Selanjutnya adalah perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot, yaitu dengan kriteria dikalikan bobot. Yang berikutnya, yang terakhir adalah perhitungan kriteria benefit, cost, dan Y untuk mendapatkan perankingan dari lokasi wisata. Di mana pada tabel berikut Jatim Park 3 merupakan pilihan yang pertama. Baik, untuk penutup, dengan penerapan metode moral menghasilkan keputusan yang baik dalam merekomendasikan lokasi wisata di Malang Raya dengan perhitungan nilai kriteria. Sistem ini dapat membantu wisatawan lokal maupun asing dalam menentukan solusi pemilihan objek wisata yang berada di Malang Raya. Penulis mengungkapkan saran berupa user dapat menentukan lokasi saat ini user berada di user berada dengan menggunakan fitur Maps sehingga dapat mengetahui seberapa jauh dengan lokasi objek wisata yang user pilih. Baik, selanjutnya adalah pembuktian dengan file Excel. Baik, saya lanjutkan. Berikut adalah pembuktian perhitungan yang tadi saya bacakan. Yang pertama adalah pengumpulan data yang terdiri dari bobot kriteria, di mana dari bobot kriteria ini ada 3 kriteria, yaitu harga, rating, dan jarak. Untuk harga, tipenya cost, lalu kriteria rating, tipenya benefit, jarak, bertipe benefit. Kemudian data alternatif, di mana data alternatif ini memiliki 4 pilihan, yaitu sangat jauh, jauh, cukup dekat, dan dekat, dengan range nilai 1-4. Kemudian data lokasi wisata yang terdiri dari alternatif, harga, rating, dan jarak. Di mana alternatifnya ada 5, yaitu Jatim Park 1, 2, 3, dan BNS, lalu Museum Angkut. Lanjut ke langkah-langkah dalam perhitungan metode moral. Yang pertama, melakukan normalisasi pada matriks menggunakan penilaian dengan range yang sama pada kriteria jarak. Jadi data yang tadi itu dinormalisasi kembali dengan range yang sama pada kriteria jarak. Lalu yang kedua, yaitu melakukan normalisasi dengan normalisasi moral. Yaitu dengan cara mengakarkan dan mempangkatkan setiap alternatif. Kemudian dari hasil tersebut kita jumlahkan, lalu kita akarkan. Berikut adalah hasil perhitungan. Selanjutnya yaitu perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot, di mana hasil matriks yang sudah dinormalisasi itu dikalikan dengan bobot, di mana kriteria 1 dikalikan dengan 0,333, kemudian kriteria 2 itu dikalikan dengan 0,429, lalu kriteria ketiga dikalikan dengan 0,238. Berikut adalah hasil perhitungannya. Lalu perhitungan yang terakhir yaitu perhitungan kriteria benefit, cost, dan Y. Di mana untuk benefit itu kita cari nilai maksimal dengan kriteria 2 dan 3 kita jumlahkan dengan hasil berikut. Kemudian untuk tipe cost kita cari min,
min kriteria dengan hasil berikut. Kemudian kita cari Y dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum dengan hasil berikut. Sehingga menghasilkan rankingan sebagai berikut. Di mana ranking 1 adalah Jatim Park 3, yang kedua adalah Museum Angkut, yang ketiga adalah Jatim Park 2, yang keempat adalah PNS, dan yang terakhir adalah Jatim Park 1. Baik, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.